Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari terakhir di minggu ini, Jumat 10 Januari 2025. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Kenyataan Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup dan bernapas, itu membuktikan bahwa hidup itu sangat berharga dan bernilai bagi kita semua. Kalau nafas kita masih bekerja, seluruh anggota-anggota tubuh kita bekerja dengan baik, itu berarti kita harus menghargai hidup kita yang Tuhan berikan senantiasa. Dan hari ini kita masih belajar akan hal ini, kita akan belajar dalam hal mengenai hidup bisa diperpanjang karena doa. Yakobus 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Saudara, topik mengenai doa tentunya dibahas sangat panjang di dalam Alkitab. Kita tahu Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa senantiasa. Pertanyaannya yang seringkali menggelitik akal kita adalah, kalau Tuhan itu Maha Tahu, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa kita masih harus berdoa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali sulit untuk dijawab. Saudara, yang pertama kita harus berdoa karena Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Lalu yang kedua, doa itu tidak bertentangan dengan kemahakuasaan dan kemahatauan serta kedaulatan Tuhan. Dalam kedaulatannya, Tuhan itu bisa melakukan apa saja di luar intervensi kita atau campur tangan kita. Namun di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan itu memilih melakukan sesuatu dengan means atau dengan keadaan-keadaan atau dengan hal-hal tertentu yang mendukung dia melakukan kedaulatannya. Dan doa adalah salah satu cara di mana Tuhan melakukan kehendaknya. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan doa kita, namun Tuhan memilih untuk Dia menjalankan kekuasaannya dan kedaulatannya melalui doa-doa yang kita naikkan. Dan Alkitab memberikan banyak contoh bagaimana doa itu dijawab oleh Tuhan. Elia berdoa, maka hujan tidak ada, dia berdoa lagi, maka hujan ada di Israel pada saat itu. Lalu kita juga menyaksikan ada orang yang berdoa untuk memperpanjang umur, Tuhan jawab. Misalnya dalam Yesaya 38 ayat 2-5, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Ternyata Tuhan memilih melakukan kedaulatannya dengan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun lagi dengan doa dari Hizkia. Itu berarti doa adalah hal yang efektif untuk menggerakkan kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apakah Hizkia akan diperpanjang umurnya kalau dia tidak berdoa? Bisa jadi ya, Tuhan akan tetap memperpanjang. Tetapi Hizkia kehilangan berkat mengenai keterlibatannya di dalam rencana Tuhan atas hidupnya. Doa melibatkan kita untuk bekerja sama dengan Tuhan menggenapi rencananya yang terjadi dalam hidup kita dan juga hidup orang-orang yang kita doakan. Kita akan memperoleh berkat khusus, sukacita khusus yang akan kita miliki saat kita involve dalam doa. Dan hari ini kita belajar, saudara, kalau kita sakit, orang lain sakit, kita berdoa.
Biar Tuhan bekerja dalam kedaulatannya, kita dilibatkan oleh Tuhan untuk Dia menggenapi rencananya atas hidup kita. Sehingga doa kita bisa memperpanjang umur kita sendiri dan orang-orang yang kita doakan. Memang misteri ini mungkin tidak bisa memuaskan akal pikiran kita sepenuhnya, tetapi kenyataannya adalah kita diperintahkan Tuhan menjadi partnernya, melakukan kehendak dan rencananya, dan itu adalah dengan cara kita dilibatkan oleh Tuhan untuk berdoa. Karena itu tetaplah berdoa, karena berdoa bisa mengubah banyak hal. Tapi kita harus tahu doa kita harus sejajar dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan, dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Mari tetap rajin berdoa, mari tetap hidup memuliakan Tuhan, sadari bahwa hari-hari kita Tuhan yang sudah atur, di mana bagian kita lakukan yaitu untuk berdoa, kita lakukan itu dengan sukacita. Biar renungan ini mengingatkan kita lagi betapa berharganya dan betapa pentingnya doa bagi orang-orang percaya, terutama untuk memberikan nilai yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu aktivitas kita dalam hal kehidupan doa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.